Eta kumaha? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah ya Robbi. Innalillahi. Tuh Madiah pun sampai berkaca-kaca, mungkin sedih melihat keadaan Pak Qodir. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan terjaga selamanya, tetap bersih. Tuh, alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu Hajah dan Bapak Haji dari Bukit Batok Singapura, dan terima kasih juga kepada para donatur semuanya yang sudah memberikan sebagian rezekinya. Udah dicana ke rumah sakit habis kacanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sama yang jantan. Harusnya ada 6 ya. Kalau boleh tahu itu sakit apa dombanya Bu Ustadz? Kas sekali giginya tring ada 1. Nggak apa-apa Mama, maafkan karena saya ini banyak humornya. Biar tidak jenuh ya Ma ya. Rasanya kangen sekali ya, saya sudah lama tidak ke Kampung Wiru. Nih warung ini yaitu warung persinggahan sewaktu dulu Pak RT Dede membangun rumahnya Maknung dan madrasah. Nah ini di depan sudah terlihat Wadede. Wadede Damang, sehat? Alhamdulillah. Baru pulang dari mana Wadede? Dari kebun. Kebun. Dari kebun tuh bajunya juga sampai belepotan Ya, gitu. repot-repot. Tuh ada karung segala ya, sambil menikmati sebatang rokok. Nah ini warung ini dulu sewaktu membangun rumah Maknung dan madrasah, Pak RT Dede dan rekan-rekan selalu singgah di warung Teh Juju. Nih warungnya sangat sederhana. Warung ala kadarnya, warung di kampung seperti ini ya. Tuh kita lihat tuh ada apa aja. Nah jadi seperti ini. Jadi ini warungnya seperti warung Abah Unang di kampung Citunggul. Nah itu yang kepunyaannya tuh Teh Juju lagi ngegendong anaknya sudah masuk ke dalam. Nah ini warung Teh Juju ini alhamdulillah suka dipenuhi sama yang lagi ke kebun, pulang dari kebun mau ke kebun, biasa kumpul-kumpul di sini. Nah ini terlihat banyak lipatan daun-daunnya yang sudah dirapihkan karena memang di sini Teh Juju menerima para pencari daun di sini, di ininya dilipatnya, dirapihkannya, nanti dijual kembali kepada penadah atau apa kalau daun itu penadah. Tuh jadi banyak daun-daunnya ya. Ini biasanya daun pisang manggala. Tuh enak sekali, sudah lama sekali ya Masya Allah. Saya tidak ke Kampung Wiru karena kemarin lagi sibuk di Kampung Tipar membedah rumahnya Maikem. Alhamdulillah sekarang sudah tuntas, sudah beres, sudah selesai. Tuh nanti kita silaturahim ke rumahnya Maknung, ke madrasah ya, kita lihat ke Pak Ustadz Asep, kita melihat domba-dombanya. Mudah-mudahan domba-dombanya pada sehat-sehat. Nih keadaan di Kampung Wiru seperti ini.
Kurang lebih saya 2 minggu ya tidak ke Kampung Wiru. Enak sekali suasananya. Kemana Wadede? Ngarit. Wadede katanya mau ngarit, mau cari rumput untuk domba-dombanya. Sok sing sehat Wadede. Ya. Yuk kita ke warung. Kenapa? Mie satu udah ngambil. Otos, iya nanti dibayarin. Kata Wadede katanya tadi ngambil mie satu. Nanti saya masukin, dibayar sekalian sama saya. Saya pun sedang memesan mie. Lapar perut keroncongan ya. Saya pesan di warungnya Teh Juju. Teman-teman, yuk siapa yang mau makan ya? Nih saya pesan mie rebus memakai ceplok telur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang mau teman-teman ikut makan boleh ya, bergabung di warungnya Teh Juju di Kampung Wiru. Mau pakai kerupuk nih biar enak, kerupuk pedas. Susah amat ini kerupuk keluarnya. Mantap teman-teman tuh. Indomie memakai kerupuk pedas. Luar biasa ya. Yuk kita makan. Banyak dogi tuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik ya, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, pada hari ini saya sudah sampai di Kampung Wiru. Setelah sekian lama saya ngaprak ke kampung lain. Alhamdulillah hari ini saya mau silaturahim ke Mak Nung dan melihat madrasahnya tuh dari kejauhan sudah terlihat cantik. Nah ini di depan, Masya Allah. Ma, sehat Ma, Allahu Akbar. Punten Ma, Alhamdulillah ya Allah. Tuh, Waalaikumsalam. Eta kumaha? Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Innalillahi. Allahu Akbar Pak Kodir. Kata terasan. Setelah sekian lama ya saya sudah kurang lebih 2 minggu ada ya, 2 minggu tidak ke Kampung Wiru, malah lebih mungkin ya. Ini katanya Pak Kodir sakitnya tambah parah, keterusan tuh sampai bengkak-bengkak seperti ini. Ya Allah, ya Rabbi, Allahu Akbar. Jadi ini nanas semua, Madia. Di urutan tadi Tuh, sampai tadi jalan pun Pak Kodir sampai menahan kesakitan ya. Tuh Madiah pun sampai berkaca-kaca mungkin sedih melihat keadaan Pak Kodir. Saya tidak menyangka ya. Saya sudah lama tidak bertemu, tidak ke Kampung Wiru. Ternyata Pak Kodir sakitnya keterusan. Tuh. Sudah berapa lama Pak Kodir itu terasa sakit lagi? 10 dinten langkung gitu anu parah nama 4 dinten Bu. Oh. Tipe Senin. Oh. Jadi sudah 10 hari yang Pak Kodir rasakan sakit ini. Parahnya baru 4 hari. 4 hari. Itu rasanya gimana Pak Kodir? Panas dingin nyautan. Ya. Sudah ke dokter belum? Acan namanya bawa ti payun mantos. Maka kaserang dieu. Iya. Kata Pak Kodir katanya belum ke dokter.
Mungkin ya itu mungkin ya terbentur dana juga mungkin ya tuh sampai bengkak segede aduh ya Allah. Allahu Akbar ya Allah ya Robbi. Itu keluar aduh Pak Qadir ngiru saya melihatnya ya Allah ya Rob. Pak Qadir. Ya Allah tuh sampai keluar Allahu Akbar ya Allah. Pak Qadir jangan digituin ya Allah ya Robbi. Allahu Akbar. Keluar itunya cairan putih-putihnya ya Allah ya Robbi. Allahu Akbar. Kayak darah bening gitu ya. Tuh Madia sampai berkaca-kaca menangis ya karena mungkin terharu juga melihat keadaan Pak Qadir. Pak Qadir ini seorang muazin ya. Beliau yang selalu mengumandangkan azan di kampung Wiru ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya mudah-mudahan saya bisa membantu ada donatur yang berbaik hati yang memberikan sebagian rizkinya biar Pak Qadirnya ini bisa ke dokter, bisa berobat ya. Tuh Pak Qadir juga ya Allah jadi sedih. Ya Allah, Pak Qadir juga mungkin gimana ya. Pak Qadir juga merasa sedih mungkin ya. Karena sakit yang dideritanya karena ini Pak Qadir ini sudah puluhan tahun menderita sakit seperti ini. Sekarang katanya parahnya sudah 4 hari sampai beliau pun barusan jalan sempoyongan ya. Minta doanya dari teman-teman semua semoga Pak Qadir diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ke depannya mudah-mudahan ada donatur biar Pak Qadir ini langsung dibawa ke dokter biar tahu ini penyakitnya apa ya. Karena tuh sampai bengkak seperti itu. Jadi di dalamnya keluar cairan seperti darah putih. Pak Qadir sing enggal damang mudah-mudahan ayah milik ayah rizki Pak Qadir mudah-mudahan kalau ada rizki kita nanti langsung ke dokter Pak Qadir ya biar tahu penyakitnya apa. Tuh di depan terlihat madrasahnya yang sangat cantik sekali Masya Allah. Ini sudah Pak Qadir saya kesini dulu ya. Madiah ya. Yuk kita ke Maknung. Yuk Mak Irun. Nah di sini ada Mak Irun ya. Mak Irunku sayang. Saya kangen sekali sama kampung Wiru. Kangen ke warga-warganya kepada Mak Irun ya, Madiah, Maknung. Iya. Nah ini sudah menunjukkan pukul 4 sore anak-anaknya sudah bubaran ngaji. Nah ini terlihat salam dulu. Nah ini santri Pak Ustadz Asep. Ih si cantik. Salim pinter solehah. Nah ini terlihat ya madrasahnya sangat cantik sekali Masya Allah tabarakallah. Saya kesini agak terlambat jadi sudah bubaran ya yang mengajinya yang sekolahnya pada bubaran. Mudah-mudahan nanti saya next time lain kali bisa kesini lagi melihat para santrinya yang sedang mengaji. Nah ini ya alhamdulillah terawat dengan rapi. Ini ada ini ya ada pasir. Nah ini ada pasir, ada batu kerikil juga. Nggak tahu ini Pak Asep mau bikin apa. Tuh itu tempat wudhunya. Tempat wudhunya. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur semua yang sudah berpartisipasi membantu pembangunan madrasah ini. Alhamdulillah barokah di kampung Wiru mempunyai madrasah jadi anak-anaknya sekarang bisa mengaji di madrasah Hidayatullah namanya ya. Masya Allah. Semoga kebaikan para donatur semua Allah balas berlipat ganda serta akan menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Kita mendekat ke sini ya. Biasanya ini kalau tidak ada pengajian, kalau sudah bubaran ini dikunci. Dikunci karena takutnya dipakai main. Coba kita buka ini pagarnya, biasanya kalau pagar nggak dikunci. Nah ini ya, kalau dalamnya pasti dikunci. Nah ini pun ada semen ya,
ada semen, mau bikin apa ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bertemu sama Pak Ustadz Asep ya. Kita bincang-bincang, kita tanyakan Pak Ustadz Asep ini mau membikin apa. Kita intip dalamnya tuh. Dalamnya kurang terlihat, coba di sini ya. Tuh. Sangat bersih ya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan terjaga selamanya, tetap bersih. Tuh, alhamdulillah ya. Di Kampung Wiru sekarang mempunyai madrasah yang sangat bermanfaat sekali. Berkah untuk semuanya, terutama untuk anak-anak di Kampung Wiru. Mereka bisa belajar dengan lebih tenang lagi. Alhamdulillah. Ini donatur, salah satu donatur pembangunan madrasah ini yang menyumbangkan, yang memberikan sebagian rizkinya yang paling terbesar, yaitu Pak Haji dan Ibu Hajah dari Bukit Batok, Singapura. Beliau penyumbang terbesar, memberikan donasi paling terbesar untuk Madrasah Hidayatullah ini. Terima kasih Ibu Hajah dan Bapak Haji dari Bukit Batok, Singapura. Dan terima kasih juga kepada para donatur semuanya yang sudah memberikan sebagian rezekinya. Madrasahnya ini sudah sangat cantik sekali ya. Alhamdulillah bermanfaat di Kampung Wiru. Terima kasih, jazakumullah khairon kasiron, kepada para donatur semua. Semoga Allah membalas kebaikan para donatur semua. Yuk kita lanjut ke rumahnya Mak Nung ya. Nah, ini sudah dipersiapkan batu-batunya seperti ini. Mungkin Pak Asep itu mau memagar ini ya, mau memagar pinggir-pinggirnya. Tak tahu juga, nanti kita bincang-bincang kalau bertemu sama Pak Ustadz Asep. Tuh, dari kejauhan sudah terlihat betapa megahnya madrasah di Kampung Wiru ya. Perpaduan putih dan hijau. Tuh, loster-losternya sangat cantik sekali. Yuk kita ke bawah. Kita ke bawah dulu, nanti sesudah ke bawah nanti kita ke Pak Ustadz Asep. Tuh, terlihat Mak Nung, Masya Allah. Nah, ini rumahnya sangat cantik sekali ya. Rumahnya Mak Nung tuh. Berwarna biru dan putih. Sesudah lama, maksudnya saya sudah lama tidak bertemu sama Mak Nung. Alhamdulillah Mak Nungnya terlihat sangat happy tuh, dari kejauhan sudah tersenyum. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bertemu lagi. Assalamualaikum Mak. Alhamdulillah ya Allah. Damang Mak. Punten Mak, aduh tosono ya Allah, Masya Allah tabarakallah. Biasanya saya suka ikut niis di rumahnya Mak Nung. Nah, suami suka ikut tiduran di sini. Allah, ayah di ditu di payun Mak, teu acan ka dieu nuju ngobrol keneh. Sararonoeun, mohon. Tuh, itu tuh tos kemang tuh. Naon Mak? Alpukat. Alpukat. Iya alhamdulillah. Tuh Mak katanya ini menunjukkan ini pohon alpukat katanya sudah berbunga. Nanti kalau sudah berbuah katanya biar bisa dibawa ke ke Bandung katanya. Masya Allah. Sudah ini ya, sudah berbunga ya Maya. Dan alhamdulillah Emak pun terlihat sehat tuh. Ditemani sama Madiah. Selalu ditemani sama Madiah. Alhamdulillah kedua-duanya sehat. Tetapi Pak Kodir sekarang sedang sakit. Minta doanya dari teman-teman semua, semoga Pak Kodir diangkat penyakitnya, disembuhkan kembali, dan mudah-mudahan ada rizkinya, ada donatur, biar nanti Pak Kodirnya bisa dibawa ke dokter. Kasihan juga tadi saya tak tega melihat Pak Kodir yang menahan kesakitan. Karena memang itu Pak Kodir itu sudah puluhan tahun ya Maya sakitnya. Sekarang katanya lagi keadaan sakit sekali, sudah 4 hari ya.
beliau merasakan kesakitannya. Tuh. Yuk kita melihat dulu ke ini ya, ke pinggir. Mak, kadieu heula nyamanya. Tuh, kita melihat pemandangannya yang Masya Allah. Tuh, terlihat itu Gunung Tangtunya. Allahu Akbar, sudah lama saya tidak ke sini ya. Jadi ingat masa-masa dulu sewaktu saya membangun rumahnya Mak Nung. Setiap hari saya di sini nih sama Mak Nung. Bergulat di sini nih di dapur. Setiap hari di sini nih saya melakukan aktivitas di belakang di sini membuat tungku. Sekarang tungkunya sudah tertutup sama kayu bakar. Dulu saya suka masak-masakan di sini bersama Mak Nung, Madiah ya. Nah ini dapurnya, dapur kotor ala kadarnya lah ya. Ini dibikinkan dengan bahan yang ada, sama dengan Mak Ikem. Sangat cantik sekali tuh. Masya Allah, saya sangat merindukan sekali Kampung Wiru ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu di bawah ada yang membawa daun pisang. Tuh lagi memotong-motong daun pisang, mengambil daunnya, dirapihkan, nanti dijual. Tuh enak sekali ya, suasananya sangat enak sekali. Tuh Madiah sedang menceritakan keadaan Bapak Qodir. Katanya setiap hari itu dari tangannya itu keluar kayak darah putih lagi. Kalau istilah Sundanya mah nanah. Tuh Madiah sampai menangis terus. Kita doakan saja Pak Qodirnya cepat sehat ya Madiah ya. Dan semoga nanti kedepannya ada milik, ada rizkinya, ada yang membantu biar nanti kita bawa ke dokter Pak Qodirnya. Karena Pak Qodir ini yaitu seorang muazin, beliau sangat rajin sekali mengumandangkan azan di Kampung Wiru ini. Karena beliau sedang sakit, makanya mungkin beliau tidak bisa beraktivitas mengumandangkan azan ya. Duh. Katanya kalau tidak ada Pak Qodirnya lagi sakit, nggak ada yang azan katanya. Paling anak-anak kecil aja santai-santai Pak Ustadz Asep mungkin ya, Madiah ya. Tuh Manung pun terlihat sangat sedih sekali Manung juga ya, karena itu kan Pak Qodir menantunya Manung. Kita berdoa saja, kita doakan saja Pak Qodirnya Madiah secepatnya diangkat penyakitnya. Kita bacakan Al-Fatihah biar penyakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya jadi terbawa suasana, jadi sendu ya, sedih sekali. Halo Pi. Kang Entah kemana Mak? Ai tadi teh cenah paoi warang sadamel-damel gitu. Nya teu acan aya bahana. Ai ceuk mangabok teh cenah da teu aya nanaon cenah damel teh matak deui we. Nya mah teu acan aya bahana, nembe dongkap nembe. Ai anjing madama atuh. Kayak insyaallah orang taroskeun heula aya pada melantai nya mah nya. Nih alhamdulillah ya, rumah emaknya sangat cantik, Masya Allah. Mak itu yang sami, Mak Ikem pun sama seperti Mak Nung, karena Mak Ikem pun sendiri Madiah, jadi dibangunkannya sama seperti rumah Mak Ikem. 4 kali 7,5 meter kalau nggak salah. Cukuplah untuk seorang Mak Ikem, karena Mak Ikem ini sama kayak emak hidup sendiri, tidak ada yang mendampingi ya. Semoga emak sehat selalu, bisa menikmati rumah ini, bisa menjaga rumah ini. Alhamdulillah ya, rumahnya sangat bersih sekali. Mak,
Itu yang apa sejadah di apa pemberian dipakai ya. Kangenan we. Alhamdulillah. Waliran ge. Tuh terlihat, iya alhamdulillah. Dianggo. Iya, alhamdulillah. Atuh Iya. dipasihan. Alhamdulillah Mas, semoga akan berkah ya buat emak, bisa dipakai sejadahnya. Tuh. Ini perpaduan warna biru dan putih, sangat cantik sekali. Kalau rumah Mak Ikem kan itu perpaduan warna kuning gold, putih dan coklat tua. Nah, jadi kalau rumahnya Mak Nung seperti ini saja, halamannya agak luas, tidak memakai pagar karena ini sudah memakai aksesoris seperti ini, hiasan seperti ini ya. Kalau Mak Ikem itu memakai pagar sekelilingnya, dan terasnya pun agak kecil kalau Mak Ikem karena memakai pagar sekelilingnya. Nanti sesudah ini kita lanjut ke Pak Ustadz Asep, kita silaturahim ke Pak Ustadz Asep ya. Alhamdulillah saya pun bertemu sama Ibu Lawiyah, anaknya Mak Nung yang pertama. Masya Allah, setelah sekian lama rasanya kangen sekali sama warga-warga sini ya, sama Mak Nung, Madiah, Mak Irun, Bu Lawiyah ya. Masya Allah, ini saya ingat sama Ibu Lawiyah waktu ngaprak ke kebun. Ke pasir ya Bu Lawiyah ya. Waktu kita dulu nanam timun, tahunya gagal. Karena kita menanam timunnya waktu musim kemarau. Nuju usum halodo, tapi tak apalah itu pembelajaran buat kita ke depannya. Kalau misalkan kita mau bercocok tanam harus melihat cuaca dulu Bu Lawiyah ya. Bu Lawiyah, barusan saya bertemu sama Bapak Qadir di depan di rumahnya Ibu Lawiyah, di terasnya Ibu Lawiyah. Pak Qadir dalam keadaan sakit. Itu sudah berapa lama Pak Qadir sakit seperti itu? Yang sekarang parahnya? Udah seminggu. 7 hari. Tapi kata Pak Qadir itu menahan sakitnya itu sudah tidak kuatnya itu selama 4 hari katanya ya. Itu dari tangannya itu Bu Lawiyah keluar cairan putih seperti itu, jadi seperti nanah lah kalau misalkan istilah Sundanya Mak. Itu kata dokter bagaimana? Sudah dibawa ke dokter belum Bu Lawiyah? Karena itu sangat mengkhawatirkan sekali, itu tangannya bengkak banget keluar cairan darah putih seperti itu. Udah dicana ka dinya ka ngantai ka Pak Dokter eta saur Pak Dokter eta teh kedah dicana ka rumah sakit Hafiz ka Cianjur. Jadi harus dibawa ke dokter yang lebih besar lagi rumah sakitnya. Tapi udah tahu belum itu penyakitnya apa? Asam urat. Rematik. Oh, asam urat, rematik mungkin ya. Sampai bengkak-bengkak seperti itu mungkin sudah parah sekali Bu Lawiyah. Harus cepat-cepat dibawa ke mana yang dianjurkan tuh dokter di Hafiz ya. Karena memang di sini kalau di Cianjur kalau penyakitnya agak parah sedikit itu harus dibawa ke Hafiz karena itu rumah sakit yang besar sekali di Cianjur ini. Ibu Lawiyah, mudah-mudahan ada rizkinya, ada donatur yang memberikan sebagian rizkinya biar Pak Qadir bisa dibawa ke rumah sakit Hafiz. Karena memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak ada Pak Qadir di Kampung Wiru tidak ada yang azan. Tuh ya. Bu Lawiyah pun sekarang sudah mulai menangis ya, sudah mulai mungkin ingin membawa, mungkin pasti Bu Lawiyah pasti sedih ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya, saya meminta kepada Allah mudah-mudahan penyakit Pak Qadir segeralah diangkat
Kasihan sekali Pak Kodir itu sudah puluhan tahun merasakan sakit seperti itu. Mudah-mudahan Bulawiyah ada rizkinya. Nanti kalau ada yang berbagi rezeki, kita bawa Pak Kodirnya ke rumah sakit Hafiz ya. Minta doanya saja dari Ibu Lawiyah. Nah, di sini ada sedang ngarariung, sedang kumpul-kumpul. Tuh, Madiah pun terlihat sangat sayu sekali, sangat sedih sekali ya. Mungkin Madiah pun memikirkan keadaan Pak Kodir. Nah, ini Mak Nung pun terlihat sangat sedih, semuanya sangat sedih ya. Karena memang saya yang baru melihat pun tadi merasa tersentuh ya, melihat penderitaan Pak Kodir yang puluhan tahun merasakan sakit seperti itu. Sesudah ini, sesudah bincang-bincang mengejar waktu, kita ke Pak Ustadz Asep. Mudah-mudahan Pak Ustadz Asepnya ada, kita melihat keadaan kambingnya. Yuk Bu Lawiyah, kita ke Pak Ustadz yuk. Sambil jalan-jalan ya. Tuh senangnya bisa melihat Bu Lawiyah tertawa lagi ya. Kita hibur Ibu Lawiyahnya biar tidak sedih. Teman-teman, sesudah di rumahnya Mak Nung, kita lanjut ke rumahnya Pak Ustadz Asep. Kita melihat, kita silaturahim bersama Pak Ustadz Asep, dan saya pun ingin melihat domba-dombanya ya. Mudah-mudahan domba-dombanya pada sehat. Alhamdulillah, domba-dombanya ini yang diberikan kepada Pak Ustadz Asep itu berjumlah 6. 4 ekor dari Bapak Sahrudin Malaysia, dan 2 ekor lagi dari Pak Haji dan Ibu Haja dari Bukit Batok Singapura. Kita akan melihat ya. Assalamualaikum. Tuh alhamdulillah ya Allah. Damang Bu Ustadz nih. Istrinya Pak Ustadz ya lagi menggendong. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Pak Ustadz Asep gimana? Sehat? Alhamdulillah Ibu. Ada Pak Ustadznya? Ngarit. Oh, lagi ngarit. Katanya lagi ngarit teman-teman. Lagi mencari rumput. Bu Ustadz, saya ingin melihat dombanya ya, boleh? Yuk kita lihat. Si Neng cantik. Nah ini anaknya Pak Ustadz. Anaknya Bu Ustadz ya. Salim dulu. Tuh ya, alhamdulillah. Yuk kita kesini dulu ya. Kita melihat domba-dombanya Pak Ustadz Asep. Katanya Pak Ustadz Asepnya sedang mencari rumput. Nah, ini domba-dombanya. Nah ini yang satu ini jantan. Tuh tanduknya sudah mulai besar ya. Tanduknya di sini gelap, jadi agak ini ya tidak terlihat karena memang sudah sore. Nah ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sama yang jantan. Harusnya ada 6 ya. Nanti kita tanya ke Bu Ustadz karena Pak Asepnya tidak ada. Ini dombanya ada 5. Satu lagi kemana? Tuh sudah mulai gede-gede, alhamdulillah. Gendut-gendut ya. Pak Ustadznya lagi ini katanya lagi mencari rumput. Tuh. Tuh ya, ada 5 ekor. Yuk kita kesini lagi. Alhamdulillah ya, sehat-sehat dombanya. Nah, disaut sama dombanya. Di sini karena memang banyak dombanya, jadi gandeng kalau kata Sunda Natema ya, disaut sama domba-domba. Tuh. Tuh kata Bu Ustadz ke masuk dulu katanya. Bu Ustadz, punten saya kan tidak akan lama. Saya hanya ingin menanyakan, itu dombanya ada 5. Seharusnya kan ada 6 ya. Satu lagi kemana? Sakit. Oh mati.
Innalillahi. sakit Sudah lama itu Bu Ustadz? sudah Sudah lama. Kalau boleh tahu itu sakit apa dombanya Bu Ustadz? nggak tahu kalau saya Nggak apa-apa, ngomong aja, diterangkan saja biar donaturnya tahu ya. Jadi itu si dombanya sakit. Ya, Selama beberapa hari itu? Berapa lama sakitnya? ada 2 minggu Pak. 2 minggu. Pak Asep yang lebih tahu, saya kurang paham. kurang paham. Tapi yang Bu Ustadz tahu sakit, Sakit. terus mati. Iya, Ya sudah, nanti saya akan lanjutkan kembali ke Pak Ustadz Asep, akan menanya-nanya, akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Pak Ustadz Asep ya, biar lebih jelas sama Pak Ustadz Asep ya. Bu Ustadz, saya pun tidak akan lama. Nanti insya Allah saya silaturahim kembali kepada Pak Ustadz Asep ya. Iya. Terima kasih Bu Ustadz. Punten ngawagal waktosna. Iya. Tos laminya tependak. Iya. Mangga Bu Ustadz. Assalamualaikum. Yuk kita pamit. Kita balik lagi ke rumahnya Mak Nung ya. Yuk kita lanjut lagi ke rumahnya Mak Nung. Nah itu di depan ada siapa tuh yang lagi dibuligir? Seperti tuyul. Halo apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Ayah. Amin. Iya, yuk kita lanjut ke Mak Nung. Lagi sapu-sapu si Aanya. Gaskeun lanjutkan kembali. Kita ke Mak Nung kembali ya. Kalau ke rumahnya Mak Nung, ini harus hati-hati karena jalannya ini licin sekali. Kang Entah mungkin belum membetulkan karena Kang Entah itu selalu di kebun. Selalu di kebun mencari daun untuk anak dan istrinya ya. Jadi mungkin belum sempat ini membetulkan jalan. Saya takutnya Mak Nung jatuh kalau saya aja licin ya Allah. Takutnya jatuh emaknya ya. Yuk kita silaturahim kembali. Nih terlihat sedang duduk-duduk manis. Nih 3 wanita yang cantik-cantik. Yang selalu murah senyum, selalu menyambut kedatangan saya. Masya Allah tabarakallah. Ibu Lawiyah, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ada rizkinya. Pak Qadir ada yang membantu biar Pak Qadirnya nanti kita bawa ke dokter Hafiz ya. Madiah terima kasih selalu ada, selalu menemani Mak Nung. Dan Mak Nung pun Mak sing sehatnya mainnya. Alhamdulillah. Senyum Mak Nung ini khas sekali. Tuh khas sekali, giginya tring ada 1. Nggak apa-apa Mama, maafkan karena saya ini banyak humornya biar tidak jenuh ya Ma ya. Nggak usah malu Ma, nggak usah malu. Teman-teman, berhubung ini sudah sore, saya dan suami pun akan pamit pulang. Seperti biasa minta doanya, mudah-mudahan saya dan suami selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.